Nah, awal mula terbentuknya Afila kapan? Apa ada alasan khusus mengapa Afila bisa terbentuk? Awal terbentuk Afila Media Karya itu Desember 2019. Jadi setelah lulus kuliah, kita ingin berkontribusi, makanya kita bikin wadah atau ruangnya yang namanya Afila Media Karya. Oke, bagaimana dengan nama Afila serta logo dari Afila bisa terbentuk dan konsisten hingga saat ini? Afila sendiri berasal dari kata kafila, itu artinya pedagang. Rafila itu artinya mewah, afla itu beruntung, fala itu kemenangan, dan alfala itu sukses. Fila sendiri juga artinya cinta. Logo dari Afila itu ada 3 unsur. Jadi yang pertama itu perahu sebagai kendaraannya, terus ada berlian atau diamond, bahwa orang-orang Afila itu orang-orang berharga, dan secara keseluruhan ini bentuknya seperti hati yang menandakan bahwa Afila orang-orangnya penuh dengan kasih sayang. Oke, di Afila sendiri sebenarnya kakak-kakak kerjain apa sih? Perancangan monitoring evaluasi, MONEV, SAKIP, ada 5 produk, terus SIM ASN, sistem informasi kesehatan juga kita handle, dan e-office. Itu proyek yang kami handle di Afila. Halo Kak, perkenalkan diri mulai dari nama, asal, dan di Afila handle position sebagai apa? Perkenalkan, nama saya Alfian, biasa dipanggil Jagor, asal dari Makassar, posisi di Afila sebagai project manager. Saya Daniel, biasa dipanggil Daniel. Di Afila Media Karya, saya sebagai account manager. Saya menghandle marketing, penjualan, branding, dan beberapa hal terkait Afila Media Karya di lapangan. Saya dari Kabupaten Senjai, tepatnya di Kecamatan Senjai Borong. Sekarang tinggal di Kabupaten Maros. Nama saya Akmalul Yakin, asal Bulukumba. Saya sebagai account manager di Afila Media Karya. Nama saya Andi Abdullah, tempat lahir itu di Parepare, 25 tahun yang lalu. Posisi di Afila itu web developer. Nama saya Ahmad Ilyas, asal saya dari Bulukumba, posisi di Afila sebagai web developer. Saya Muhammad Rum Salengke, biasa dipanggil Rum, berasal dari Pinrang. Untuk di Afila sendiri, saya sekarang bekerja sebagai mobile developer. Perkenalkan, nama saya Didit Hermawan, biasa dipanggil Didit. Dan orang-orang terdekat biasa panggil saya Diher. Asal dari Goa, asli sini Ji. Posisi di Afila itu ada 2 tim. Yang pertama tim dev itu sebagai UI UX designer. Di tim kreatif salah satu tim desainer lah. Nama saya Tuan di Tenrewaru. Nama panggilannya itu Tenre. Kalau asal dari Pangkajene dan Kepulauan. Job desk di Afila itu sebagai tim marketing. Job desk utamanya itu telemarketing, tapi biasa bantu juga di digital marketingnya. Nama saya Habib, Muhammad Habib Al-Rashid, biasa dipanggil Habib, asal dari Palopo, dan di Afila sebagai UI UX designer yang merangkap jadi videographer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufran Jamaluddin, dipanggil Anca, asal Kolaka Utara, lahir di Makassar. Posisi saya di Afila itu sebagai tim kreatif, bagian editor. Perkenalkan, saya Hairunisa Jabir, biasa dipanggil KJ. KJ diambil dari singkatan nama lengkap saya, Hairunisa Jabir, K dan J. Asal Sulawesi Selatan, Kabupaten Sinjai, Kecamatan Sinjai Utara. Di Afila, alhamdulillah saya dipercaya sebagai administrator. Perkenalkan, nama saya Ananda Nur Amali Arfan, asal dari Makassar, posisi sebagai tim sosial media dan digital marketing. Sejak kapan kakak mengenal Afila Media Karya? Kalau mengenal Afila itu sudah lumayan lama. Mungkin pada saat Afila mau dibentuk itu sudah sempat sharing-sharing dengan kakak Jagor. Terus ya sudah lama lah. Kalau kenal Afila itu sudah lama. Mungkin beberapa tahun terakhir lah. Proses masuk di Afila itu, saya sih secara pribadi melihat di teman-teman di Afila itu punya visi yang jelas. Semua teman-teman di Afila yang saya lihat itu ya rata-rata pejuang. Dari mulai berdiri sampai sekarang, saya kenal orang-orangnya. Ya itu yang mungkin membuat saya tertarik untuk masuk di Afila. Bagaimana kita grow together, sama-sama kita tumbuh dengan program-program yang alhamdulillah berjalan sampai hari ini. Dan itu mungkin orang-orang yang di Afila
itu adalah orang-orang yang sevisi. Waktunya pertama kali itu ke Avila, waktunya di Ancidengoyo. Kalau bukan 2020, 2021 kayaknya deh. Tapi masih dikerja itu ruko. Tapi nggak kutahui bilang ada Avila di situ. Nah, di situ ada juga pekerjaan sama senior. Kebetulan mentornya itu Kak Jagor. Nah, dulu itu kukira Kak Jagor anak Mapale karena karena Jagor tuh Jaguar. Ke sana mah pergi mah di Ancidengoyo. Maksudnya di situ Kak ketemu Kak Jagor, tapi enggak dekat Pak. Setelahnya itu pindah di Pesona M1, mulai join sama Kak Jagor, Kak Mursyid. Pas ke sana pertama itu mau belajar ngoding. Masuk di Kak Mursyid bilang mendesain mau pas Kak mendesain, bilang Kak Jagor, "Ya mau mendesain, PM mau saya." Di situ mah jalan Kak dua, tapi pada akhirnya memilih Kak untuk di Kak Jagor, tapi belum Pak resmi, masih ini freelance tahun 2000 tahun berapa itu Cang? 2022 kayaknya. Jadi tahun 2022 alhamdulillah ada beberapa pekerjaan sama, tapi masih freelance. Untuk resmi bergabung itu kontrak 2004 tahun ini. Saya kenal Avila 2 tahun yang lalu. Memang saya sama Kak Jagor, founder dari Avila itu memang sudah kenal di salah satu lembaga kampus. Pertama kali saya masuk ke Avila itu ketika ada proyek yang digarap, itu proyek kalau tidak salah di Astra Motor Papua. Kemudian saya ikut andil dalam pengembangan dari sistem tersebut. Awal kenal Avila itu mulai dari kalau tidak salah tahun 2022. Waktu itu saya diajak sama Kak Uci untuk bantu-bantu di proses pindahnya Avila dari Ancidengoyo ke Pesona. Di situ saya mulai kenal Avila. Untuk bergabung di Avila itu saya diajak sama teman saya yang kebetulan juga sebagai web developer di sini. Waktu itu saya diajak bilang mau tidak join di Avila karena lagi butuh programmer ini. Setelah itu saya dipanggil untuk datang wawancara di Pesona. Kebetulan waktu itu yang wawancara saya itu Kak Ahmad. Setelah dari situ saya diterima dan mulai bekerja di Avila. Kenal Avila itu pas awal-awal mau PPL itu sekitar tahun 2020. Jadi pertama kali kenal di situ. Jadi untuk proses masuknya juga ketika PPL, dan di situ juga saya sebagai angkatan pertama yang PPL di Avila, 2 orang itu. Kan progres awal memang dari PPL. Itu dari PPL itu selama 1 bulan, 2 bulan lebih itu. Nah ini karena saya angkatan pertama, jadi nggak ada aturan apa, nggak ada bilang harus masuk jam segini, nggak ada. Jadi kalau ada waktu senggang pas PPL ya selalu ke Avila. Jadi mungkin itu juga dari situ karena sering ke Avila, terus ditahu juga sama Bapak CEO itu Pak Alfian, bilang kan fokus di mobile developer, jadi untuk pengerjaan ada juga proyek masuk. Nah di situ dicoba-coba, bilang istilahnya di challenge bilang bisa kayak ini kerja. Kan sebelumnya dari PPL ya ini beralih ke real project. Nah, dari real project itu dicoba, alhamdulillah selesai juga kemarin. Dan itu sampai sekarang jadi mobile developernya di Avila. Kalau kenal Avila itu dari tahun 2020, dan kebetulan itu posisiku pada saat itu masih di luar Avila. Ada juga software house namanya Bicolony Labs, dan itu dihandle sama salah satu dosen di kampus. Kemudian saya lihat postingannya Avila. Pada saat itu mungkin baru-baru juga Avila ada. Untuk proses saya masuk di Avila itu pertama kali saya ingat sekali pada saat sudah tahun baru, tanggal 1 Januari tahun kemarin. Dichat lah sama salah satu dari tim dari Avila, Kak Rum. Kemudian langsung saya okekan dan janjian besoknya di kantornya Avila waktu di Antang. Dan pada saat itu saya ingat sekali Kak Jagor masih tidur dan saya disuruh datang jam 10. Jadi saya menunggu dulu di luar ini, tidak tahu siapa mau hubungi, dan Kak Rum juga lama merespon. Jadi ya aku tunggu di dalam sampai mungkin kurang lebih hampir 1 jam. Ketok-ketok dan akhirnya bangun Kak Jagor, dan di situ langsung cerita wawancara bagaimana di Avila dan taskingnya apa saja.
Ya bergabung Mbak sampai sekarang 1 tahun Mi. Kalau kapan kenal Afila itu saya sudah lupa. Tahunnya itu kapan saya sudah lupa. Tapi kalau kenapa saya tahu Afila, karena saya dan Pak Alfian itu satu organisasi. Kami sama-sama dari In Ready War Group. Mulai dari situ saya kenal Pak Alfian. Kemudian Pak Alfian panggil saya untuk freelance di Afila. Nah, tahunnya itu atau kapannya itu saya sudah lupa itu kapan. Mengenal Afila itu pertama waktu maba semester 2 kayaknya semester 2 ya. Awal-awal kenal itu waktu ada teman yang menelpon katanya minta ditemani. Di situ waktu itu belum aku tahu. Bilang ini namanya Afila. Tidak cuma disuruh saya datang menemani. Nah, datang Kak. Pertama aku datang itu, awal aku datang, tidak aku tahu siapa-siapa semua ini yang berkumpul. Siapa-siapa ini kumpul di sana, di sini, di situ, tidak aku tahu. Kemudian mulai dulu perkenalan. Nah, pertama itu datang ke sini, itu disuruh Kak bikin kopi. Nah, setelah itu beberapa waktu kemudian lagi ada teman yang beda lagi tanya Kak, nah kemarin Kak lagi, ayo pergi ke sini lagi, ajak lagi ke sini. Tapi di situ belum juga aku tahu bilang ada Afila. Dari situ pas aku datang kedua baru aku tahu bilang ternyata ini namanya Afila Media Karya. Nah, itu yang awal kenapa bisa aku tahu bilang ini adalah Afila Media Karya. Awal masuknya ke Afila itu antara tahun 2022 atau 2023. Nah, awalnya itu karena gabut. Maksudnya enggak tahu apa aku bikin di situ, ada keresahan yang kurasa tuh di kampus ke ini terus ku kerja. Enggak mau Kak, maksudnya terperangkap Kak perkumpulan di kampus yang kurasa kurang bermanfaat Ki. Maksudnya ada mau Kak mengembangkan diri ini dan cari ke tempat. Di situ kurasa ini Afila solusi. Nah, mulai dari situ pertama datang Kak, tapi tidak berani Kak datang sendiri. Jadi kalau mau Kak datang itu pertama ajak ke orang atau ku kabari temanku bilang, "Ada ku di sana Kah?" Kalau ada ku di sana, ikut Kak. Nggak mungkin Kak datang sendiri, takut Kak, malu-malu Kak. Itu awalku datang itu belajar. Pertama pendiam sekali Kak. Dari aku temani akrab. Pokoknya datang saja diam cerita. Mulai berapa lama datang, mulai mau buka laptop, mulai mau Kak cari apa yang mau ku dalami. Nah, selang berapa lama kemudian lagi, mulai aku dapat mau Kak fokus di UI UX. Pertama kenal itu aku kenal pertama Afila. Pertama itu kenal Kak Jagor. Ada acara yang kasih ketemu Ki, di situ cerita-cerita Kak. Dan ada juga satu yang namanya Kak Hasnan, itu cerita Kak juga. Di situ dia bilang unik ini anak. Jadi di situ ajak Kak untuk pergi di studio. Dan suruh Kak datang itu install Linux. Dan bilang Kak, pernah Kak juga menginstal Linux Kak, jadi agak ku tahu Ji. Dan ternyata sampai ke sana tidak diinstal Ji. Alasannya gitu untuk ajak ke sana install Linux. Untuk masuk ke Afila itu pertama kali sejak semester 2. Untuk masuknya itu tidak ku tandai bagaimana, bilang ikut-ikut terus di Afila ya. Mungkin bisa dikatakan itu masuk juga. Saya kenal Afila itu dari semester 5, waktu itu diperkenalkan oleh teman. Pada saat itu kita memilih tempat untuk praktek pengalaman kerja dan tempatnya itu ternyata di Afila. Proses saya masuk itu berawal dari pertemuan sama Kak Alfian Dirham di suatu kafe di dekat kampus. Di situ kakak Afila memberikan kepercayaan kepada saya untuk menghandle administrator dan sampai saat ini saya sudah berjalan 3 bulan di Afila. Awal kenal Afila itu di tahun 2021 dari ceritanya senior sih. Terus awal masuk itu panggilan magang dari salah satu tim di Afila, jadi kapan lagi kan? Nah, project atau tasking apa yang sudah atau sementara ini Kakak handle di Afila Media Karya? Di Afila saya fokus di pengembangan dan perancangan produk. Jadi ada beberapa produk yang kami rancang. Selain itu saya juga biasa follow up tim-tim marketing atau tim penjualan. Kalau project selama di Afila itu tahun lalu di Afila kan kita kalau di divisi marketing itu biasa canvassing.
ya, canvassing langsung ke daerah-daerah. Karena kita semua di sini adalah petarung-petarung, kemarin kita menyelesaikan perjalanan ke 4 provinsi. Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara 4 dengan Sulawesi Selatan. Jadi kita canvassing dan alhamdulillah di 2023 dari produk-produk kita yang alhamdulillah bisa dibilang bermanfaat bagi kabupaten kota, kurang lebih ada 4-5 kabupaten yang berhasil kita yakinkan untuk menggunakan produk-produk dari Afila. Jadi kalau untuk proyek saat ini, proyek-proyek terkait Emonef dengan simple, mungkin itu kalau dari saya. Dan konten-konten yang kita produksi selama ini. Kalau handle sendiri kayaknya WordPress, banyak-banyak WordPress dulu. Pertama itu sama Prolog, ada sempat istrinya Kak Juang buat website penjualan. Nah, WordPress ada beberapa WordPress. Pas masuk 2022 masuk di kerja aplikasi absensi, terlibat juga di situ. Pernah juga terlibat di Astra, ada Astra Papua, terlibat juga. Sekarang terlibat di Monef. Mungkin itu, tapi kalau enggak tahu Kak itu resmi atau tidak di Afila, tapi yang resmi itu Astra dikerja sama Monef, itu yang tercatat di perusahaan. Tapi jangan kau ini karena masuk nanti ditagih Kak Jagor sama pajak sambar kasih itu. Dangke juga, baru-baru Dangke. Semenjak saya join di tim Afila Media Karya, yang saya pernah handle itu aplikasi sistem absensi kepegawaian ASN, kemudian sistem informasi kesehatan, dinas kesehatan, kemudian Emonef, perencanaan dan penelitian dan pembangunan daerah, kemudian sistem informasi pemilihan umum. Jadi itu adalah beberapa proyek atau sistem yang saya handle di Afila Media Karya. Proyek yang saya handle itu waktu awal-awal masuk itu saya sudah mulai handle Emonef, terus kemudian setelah beberapa lama saya kerjakan Esakip, terus masuk juga si pembeli emas, terus sedangkan juga saya join sedikit untuk support Abdillah. Sebagai mobile developer itu di Afila, yang proyek-proyek yang sudah dihandle itu pertama ada aplikasi persona konsumen, itu katalog motor. Yang kedua itu aplikasi absensi untuk Bulukumba, itu masih pakai Android native, masih pakai Java. Pokoknya masih jadul lah. Ketiga itu ada aplikasi Simple, sistem untuk pemilihan calon legislatif. Ketiga, keempat itu di Afila aplikasi Dangke. Itu aplikasi untuk absensi juga, tapi untuk daerah Enrekang. Oke, kalau proyek yang di-handle di Afila itu sebagai UX designer, saya ingat pertama kali itu tasking indikasi itu tentang Emonef. Dan Emonef pada saat itu masih peralihan dari mungkin kurang bagus ke sampai yang sekarang versi terkini. Kemudian selanjutnya itu saya dikasih tasking simple yang tidak selesaikan Habib. Nah, saya bisa selesaikan itu simple sekarang. Kemudian masuk ke SK, kemudian lanjut lagi di SIMASN. Sekarang ada 2 versi dikerja sama Dangke. Kemudian untuk tasking mungkin banyak sekali di luar UX designer. Mungkin teman-teman yang lihat banner-banner pada saat launching atau BIMTEK, ya saya milah salah satu dari tim kreatifnya atau desainnya. Project atau task di Afila ya. Kalau projectnya itu saya tidak tahu. Tapi kalau task saya di Afila itu kan saya sebagai telemarketing. Jadi saya menghubungi calon klien supaya bisa menjadi kliennya kami di Afila. Kemudian saya juga bantu-bantu di digital marketing. Terkadang sebagai copywriting di sosial medianya Afila Media Karya, juga tulis konten blog dan news di website Afila Media Karya, kalian bisa cek. Kemudian bantu post konten-konten untuk Instagram, TikTok, Facebook, YouTube dan lain-lain. Dan sebagai ini sih bantu talent. Yang proyek pertama itu simple, sistem pemilihan legislatif tapi tidak sampai selesai.
tidak sampai selesai karena mungkin waktu itu mungkin karena masih kurang sekali yang ku tahu. Ku coba, tidak selesai dilempar ke yang lain. Kemudian masuk ke sistem informasi kesehatan atau Sikrismas. Kemudian masuk ke SIMA SN. Itu sempat juga dikerja, tapi itu pembaruannya itu sistem SIMA SN. Kalau proyek yang sudah selesai itu ku buat di Afila, video launching Rewako dengan video-video reels yang ada di Instagram. Yang sedang berjalan itu video launching Surume, sistem yang dibuat di Kolaka. Untuk saat ini tuh karena saya sebagai administrator, hal-hal yang saya handle itu tidak jauh dari surat persuratan, terus manajemen keuangan, sama ikut berpartisipasi juga di tim kreatif, pembuatan manual book untuk produk-produk kami, terus pembuatan short video. Di sosial media saya sebagai salah satu tim desainnya juga untuk postingan reels, postingan story dan konten berita. Jadi jangan lupa untuk stay tune di konten berita ya. Terus di digital marketing, saya juga salah satu anggotanya. Di situ saya sebagai scripting untuk konten berita edukasi. Selanjutnya saya juga sedikit membantu di manual book untuk aplikasi MONF di Kabupaten Mamuju Tengah. Apa ada cerita atau pengalaman menarik selama kakak berada di Afila Media Karya? Pengalaman yang paling menarik atau momen yang paling saya suka di Afila itu pada saat halal bil halal, karena di momen itu kita baru start ada yang baru naik di kendaraan atau perahunya, ada yang turun dari perahu dan melanjutkan ke perahu yang lain, dan kita menentukan mengarah kemana nih tujuannya Afila. Itu momen yang paling saya senangi di Afila. Ini susah ini karena semuanya menarik, Pak. Jadi selama saya di Afila yang menarik itu menurut saya pada saat perjalanan canvassing turun ke lapangan yang membutuhkan waktu lumayan lama, kurang lebih sebulan, dan support Afila, kerja tim dari jauh itu menurut saya sesuatu yang menyenangkan lah. Artinya kerja tim dengan saling support itu menurut saya yang mengesankan. Terus di Afila itu sistemnya adalah kekeluargaan. Bagaimana yang ada di Afila itu kita sama-sama ya keluarga di rantauan mungkin. Oh, mau dicerita semua itu? Coba cerita. Nggak habis gini. Ambil dulu kopi. kopi coklat. Panjang. Kalau pengalaman menarik banyak sekali. Mungkin yang paling berkesan baru-baru ini keliling Sulawesi, sempat ke Bali juga gara-gara Afila itu sangat berkesan dan akan tercatat dalam sejarah hidupku. Cerita lucu banyak sekali. Kalau cerita lucu paling lucu itu kayaknya sepertinya sedikit semua yang pernah di Afila itu kalau ada kesalahan yang terjadi dan itu tidak ditahu siapa pelakunya. Nah, bagus itu kalau kesalahan itu ditahu, bilang oh ini pelakunya, jadi aman kita Pak. Toh kalau tidak ditahu siapa pelakunya, oh waspada kok. Jangan mau ke studio. Yang dulu itu sedang tidak baik-baik saja. Nah paham itu anak-anak kalau kalau yang paling parah itu kucing. Ada kucing pernah hilang itu Pak. Udah ada kasih tidur gitu. Ada kucing pernah juga gara-gara ulat cuci piring. Oh banyak. Lem Korea. Nggak ku tahu pokoknya lucu semua. Tapi paling enak itu kalau ada yang salah. Kalau ada itu yang salah, selesai kok. Kau itu di satu studio gitu habis kok. Kalau ada yang salah selama 1 bulan. Intinya kalau yang paling lucu itu kalau ada kesalahan kecil yang jadi besar. Sebenarnya kita ini semua be aja Ki.
Nggak tahu kenapa ini nggak bisa gue cerita. Pengalaman menarik itu waktu ketika penggarapan proyek di mana Hamin 2 deadline dari sistem informasi absensi, di mana pada saat itu sistem masih amburadul, istilahnya belum sesuai target yang diminta oleh klien, sehingga kita harus mewakafkan waktu energi selama berhari-hari untuk mengejar target tersebut, dan di mana pada saat itu kesehatan saya juga menurun gara-gara mengerjakan proyek tersebut. Nah, itu pengalaman menarik yang sampai saat ini yang saya rasakan di Avila Media Karya. Tetapi setelah peristiwa tersebut, saya bisa upgrade diri dalam mengerjakan suatu tugas atau tasking. Selama di Avila sebenarnya saya banyak mendapat pengalaman menarik, tapi salah satunya itu waktu, kalau tidak salah tahun 2022, saya diajak untuk ke Enrekang, pendampingan untuk MONEF. Waktu di Enrekang, saya dapat info di kampus bahwa pembayaran SPP terakhir tanggal sekian lah, dan waktu itu mepet sekali. Nah, di situ saya panas dan fokus kerja tasking dan sebagainya. Terus saya minta ke Kak Jagol, Kak bisa Kak pulang cepat untuk urus ini kuliahku. Nah, di situ Kak Jagol agak bimbang juga karena kebetulan tasking juga masih banyak dan bintek juga sudah hampir, dan alhamdulillah pada waktu itu Kak Jagol mengizinkan lah, dan dengan catatan di Makassar masih bisa kerja remote. Nah, di situ saya rasa itu pengalaman menarik yang saya dapat waktu bekerja di Avila, di mana tugas kuliah dan pekerjaan itu bertabrakan lah. Pengalaman menarik apa ya? Pengalaman menarik mungkin bisa dibilang menarik semua sih, karena dari tiap-tiap proyek itu beda-beda. Apalagi yang proyek pertama. Proyek pertama itu istilahnya kan yang awalnya yang dari PPL itu dari proyek-proyek biasa, bukan proyek real. Nah, ini pindah ke real project. Real project itu kan istilahnya ada tanggung jawab ini. Mau tidak mau harus diselesaikan. Nah, itu mungkin yang pengalaman pertama, itu aplikasi pertama yang dibuat. Sempat berapa hari itu tidak tidur untuk selesaikan aplikasi. Jadi sampai dari malam tembus pagi kayak begitu untuk pengalaman proyek pertama. Pengalaman proyek kedua itu yang absensi Bulukumba. Nah, ini beda lagi. Nah, ini bertepatan saat puasa tahun berapa itu saya lupa. Nah, jadi orang puasa fokus ibadah, kita puasa fokus kerja aplikasi. Jadi dari sudah buka puasa itu sampai sahur, situ kerja. Pokoknya dikejar waktu di situ. Nah, itu pengalaman yang proyek kedua. Pengalaman proyek ketiga simple, yang aplikasi pemilihan legislatif. Di sini awal mula perpindahan dari Android native ke Flutter. Nah, di Flutter ini karena baru pertama kali juga dipakai, ya pengalamannya apa ya? Mungkin karena agak lambat juga belajar, jadi sama juga tembus pagi lagi pas akhir-akhiran deadline. Pas deadline. Untuk aplikasi Dangke ini pengalamannya ya mungkin baru-baru ke ini dari Enrekang ya, jadi mungkin di Enrekang itu istilahnya kayak barusannya dapat project yang kerja apa istilahnya itu kalau bukan dikurung sih sebenarnya. Karantina. Jadi di karantina kini. Yang sebelumnya kan kalau pengerjaan aplikasi di studio atau di kos, ini tidak. Kasarnya dikurung, di karantina di daerah Rekang. Tapi alhamdulillah selesai. Dan yang ini cukup menarik karena dalam waktu 2 minggu itu sudah bisa, 2-3 minggu itu sudah jadi aplikasinya. Mungkin itu kelebihannya dikurung. Mungkin kalau cerita menarik di Avila itu yang bisa saya ambil mungkin dari kekeluarganya lah. Misalnya kayak pada saat bulan puasa kan saya tinggal di sini, tapi saya lebih pilih mungkin buka puasa di Avila sama sahur di Avila, karena
Mungkin tidak seberapa Ji makanannya atau apa, tapi ya kebersamaannya lah yang bisa kita ambil dari situ. Mungkin yang salah satu juga cerita menarik ini, Jalan Kotek banyak Ji, tapi Lombok itu waspada Ji, waspada kalau Lombok Pak, cepat habis kalau buka. Kemudian untuk pengalaman menarik mungkin yang bisa saya ambil dari Avila itu ya dari Grow Together lah, karena semakin hari ya mungkin pada saat pertama kali masuk di Avila banyak mila perkembangan yang kudapat dari segi skill, pengalaman di Avila. Kemudian bagaimana caranya kita menentukan keputusan yang mau diambil seperti yang katakan Kak Jagor. Kemudian yang bisa saya ambil lagi dari Avila ya sangat banyak jelas, tidak bisa gue deskripsikan satu-satu. Pengalaman menarik ya. Kalau pengalaman menarik itu kayaknya kemarin deh pas saya pergi ke Kolaka. Di sana itu bukan cuma ke Kolaka, tapi ke Konawe, ke Kendari, ke Kolaka Utara. Dan harusnya ini perjalanan untuk kerja, tapi saya buat lebih banyak liburnya daripada kerjanya. Saya pergi berliburan ke tempat-tempat wisata yang ada di sana. Dan perjalanannya juga sangat menguji nyali, sangat-sangat menguji nyali. Itu yang membuatnya sangat seru dan sangat berkesan. Tempat wisatanya juga cantik-cantik. Kapan-kapan harus ke sana. Danau Biru sih rekomendasi paling mantap di Kolaka Utara. Mungkin sebagiannya aja yang masih kuingat. Yang menarik itu di Avila karena kurasa lingkungan yang ada di sini itu beda sama lingkungan yang kudapat di kampus. Itu menurutku suatu hal yang menarik. Nah, kalau di kampus biasa misalkan mau belajar sesuatu, mau perdalam sesuatu, itu harus ikuti, maksudnya ada memang tahapan-tahapan yang harus dijalani, ada memang yang rules yang harus ikut ke situ. Nah, beda kurasa kalau di sini. Kalau di sini misalkan mau belajar, orang sama-sama saling sharing di sini. Nah, itu yang bikin menarik sekali. Kurasa menarik sekali kalau misalkan mau belajar ini, di sini tempat bertanya, mau begini, di sini bisa bertanya. Maksudnya kayak terpeta-petakan dan bebas memilih peta yang mana mau dipelajari duluan. Nah, begitu kurasa itu yang kurasa menarik. Pengalaman-pengalaman lainnya mungkin paling setiap momen-momen berkesan kayak misalkan Piala Dunia yang kemarin, bawa aplikasi, jual aplikasi. Kurasa ada semua memang momen-momen menariknya itu. Apalagi untuk orang-orang yang maksudnya saya yang di kampus begini terus masuk ke lingkungan seperti ini, kurasa memang beda dan itu yang bikin menarik. Sebenarnya yang di Avila itu semuanya hal-hal yang menarik tapi ada satu hal yang paling menarik menurutku ini. Hal menarik itu dimarahi sama Kak Mursid. Dimarahi karena tidak tutup toples kopi. Di situ itu buat kopi dan kulupa tutup toples kopi. Pesannya itu Kak Mursid, kalau sudah kau buat kopi harus kau tutup toplesnya, karena kalau mau buka toplesnya akan keluar aroma kopinya dan berubah cita rasa kopinya. Pengalaman menarik itu baru-baru kami ke Enrekang, kabupaten klien kami juga, terus ke Toraja. Di sana kita kan banyak keliling ke tempat-tempat wisata. Walaupun cuaca tidak memungkinkan, pokoknya di Gastonji. Terus pada saat kalau bilang orang Makassar Tiran Sipulung, nah itu salah satu momen yang berkesan juga untuk saya karena di situ kita banyak mendengar cerita-cerita dari pribadi kita masing-masing yang baru kami ketahui. Pengalaman menarik terakhir kita liburan bareng di Enrekang dan di Toraja. Di sana kita juga mengunjungi beberapa tempat di Toraja, ada di Ketekesu, Negeri di Atas Awan, dan apalagi ya? Ya itu aja sih, pokoknya seru banget. Sebutkan 3 kata yang menggambarkan Avila Media Karya. 3 kata untuk Avila itu tumbuh, terus berlian atau berharga, dan loving. 3 kata menggambarkan Avila: positif, kreatif, petarung. Keluarga, rumah, sama apa nih?
Persaudaraan mungkin, maksudnya kalau saya lebih ke keluarga ji, ndak mesti ji 3 kata keluarga, karena kurasa juga saling melindungi jeki, saling menjaga jeki, saling membesarkan jeki. Tidak apa dik? Karena banyak juga belajar di sini, makan di sini, hidup kita semua ini yang udah deh. Oh, jadi sekali jago-jago ada, nggak sanggup kita. 3 kata untuk menggambarkan Afila Media Karya. Pertama, freedom, artinya bebas. Kemudian spirit, yaitu kita tiap hari harus semangat dalam menyelesaikan apa yang diberikan oleh tim. Kemudian produktif adalah menggambarkan dari Afila itu sendiri, karena yang kita kerjakan dalam tim adalah semua hal-hal yang produktif. Grow, kekeluargaan, banyak tasking. Afila itu slogannya grow together, tak? Dua memang tambahkan awalnya itu jadi let's grow together. 3 kata tadi, yang pertama itu mungkin kekeluargaan, yang kedua itu growth, yang ketiga itu terima kasih karena saya bisa diterima di keluarga besar Afila Media Karya. Kalau 3 kata untuk Afila, yang pertama kekeluargaan, yang kedua kreatif, dan yang ketiga bahagia deh. Nggak pakai deh, bahagia. Jadi kekeluargaan, kreatif, dan bahagia. 3 kata yang menggambarkan Afila itu apa dik? Yang pertama itu funny, fight, and family. Itu 3 kata. 3 kata yang menggambarkan Afila: produktif, kekeluargaan, dengan cinta. Belajar bersama, hangat, kreatif. Kolaboratif, produktif, keren Pol, itu aja.